السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الناس أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعته وطاعة رسوله لعلكم ترحمون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Jumat, semoga kita semua senantiasa mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan kesyukuran kita terhadap nikmat-nikmat yang telah ada sebelumnya. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan ketika berfirman la in syakartum la azidannakum, jika kalian mensyukuri nikmatku kami akan menambahkan nikmat itu kepadamu. Wala in syakartum, akan tetapi ketika engkau mengkufurinya inna azabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih atau sangat keras. Mari kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau yang persyaratannya adalah banyak mengucapkan salawat, lalu kemudian dalam hati ada dorongan dan semangat untuk mencintai beliau dan mengikuti jejak-jejak perjuangan beliau. Selanjutnya, dalam kesempatan Jumat yang berberkah ini, kembali marilah kita mendekatkan pemahaman untuk menjadi penghayatan agar supaya perubahan keterarahan menuju kepada keselamatan itu senantiasa kita bisa wujudkan. Al-Quran adalah nasihat yang mulia. Di dalamnya terdapat berita-berita tentang orang terdahulu, lalu kemudian berita tentang orang-orang yang masa yang akan datang, dan juga adalah hukum-hukum di antara orang yang masih hidup. Itulah yang disampaikan bahwa Al-Quran itu khabaru man kana qablakum, adalah berita tentang orang-orang yang ada sebelummu, sebelum engkau. Wa naba'u ma ba'dakum, dia adalah berita dan kabar tentang apa yang terjadi setelahmu. Kemudian yang ketiga,
wa hukmu ma bainakum, dan hukum yang harus berlaku di antara kalian. Orang atau yang masa lalu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya menjadi pelajaran yang inti pelajarannya ketika itu adalah mengarah kepada kebaikan, agar supaya kita mengikutinya, mencontohnya untuk mendapat kebaikan pula. Dan kalau itu berita tentang azab atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, maka tujuannya adalah agar supaya kita mempelajari seksama lalu kemudian menghindarinya agar kita tidak mendapatkan musibah seperti mereka. Dan kemudian khabaru ma ba'dakum, setelah kalian atau sesudahmu, yakni tentang akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang akhirat itu melalui Al-Qur'an. Maka hendaknya orang yang menginginkan kebahagiaan, keadaan di akhirat, tidak melenceng dari Al-Quran. Pelajari Al-Quran. Kebahagiaan dan kesenangan yang akan didapatkan di hari kemudian, itu semua ada di dalam Al-Quran. Tetapi yang lebih penting, untuk mempelajari masalah yang telah lalu, masa yang lalu kemudian mencari tahu tentang masa yang akan datang, maka kita akan berada pada posisi menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Quran. Mari kita dekatkan pemahaman tentang satu berita dari Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya agar supaya setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia pada kesempurnaan ciptaan, supaya menjaga derajat itu tidak sampai jatuh ke bawah atau jatuh kepada lembah kehinaan. Dalam Al-Quran surah At-Tin, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sempurna, bentuk yang paling baik. Kalau bentuk atau keadaan posisi yang baik ini, yang bisa menjaganya, merubahnya adalah manusia itu sendiri. Ketika mereka menjaganya dengan iman, dengan amal saleh, maka derajat itu akan semakin naik. Tetapi ketika mereka melenceng, menyimpang dari petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, maka mereka akan jatuh, sehingga diistilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada derajat binatang atau lebih hina dari binatang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watslu alaihim." Bacakanlah Muhammad kepada mereka. Kitab ini awalnya adalah ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang menyimpang dari kitabnya, dari kitab Taurat. Karena dalam kitab Taurat arahannya adalah beriman kepada kitab yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena hasadnya, menganggap bahwa itu salah yang seharusnya dari kalangan Bani Israel, tetapi ternyata dari Bani Ismail, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menyembunyikannya. Mereka mendustakan kitabnya karena hasad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksudkan oleh Allah. Bacakan, sampaikan ke Muhammad kepada mereka.
alladzi atainahu ayatina orang yang telah kami turunkan kepadanya ayat-ayat kami. Fansalakha minha, lalu kemudian mereka melepaskannya. Asli dari pengertiannya melepaskan, tetapi yang dimaksudkan adalah ilmu atau ayat yang telah diturunkan kepadanya. Mereka dalam Al-Quran disebutkan ada orang yang kazzabu bi ayatina, kata Allah, mendustakan ayat kami. Mereka adalah mengetahui tentang hal itu, tentang akidah itu, akan tetapi mereka menyimpang daripadanya, mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kafaru bi ayatina, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu kafir, tidak menerima kebenaran dari ayat-ayat kami, sekalipun mereka telah diperlihatkan hujjah-hujjah atau tanda-tanda kebenaran dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mereka menyembunyikan, bahkan menjual ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala, yastaru bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan nilai atau harga yang sedikit. Siapa mereka? Mereka adalah yang hanya karena pengaruh dunia, yang hanya karena imbalan yang tidak seberapa, mereka bisa mencelakakan atau bahkan bekerja sama dengan musuh-musuh Islam. Jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Fansalakha minha, dia melenceng, menyeleweng dari apa yang telah kami turunkan kepadanya. Fa'atba'ahu syaitan, lalu mereka mengikuti syaitan. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengikuti jejak dan langkah syaitan, tetapi mereka malah bersahabat, bahkan sangat taat dan tunduk patuh kepada syaitan. Tidakkah kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan innasyaitana kana lakum aduwwa fattakhizuhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu telah menjadi musuh nyata bagi kamu, ditetapkan sebagai musuh. Fattakhizuhu aduwwa, maka jadikan dia sebagai musuh. Jangan engkau mentaati dan mengikuti langkah-langkahnya. Kemudian fa'atbahu syaitan fakana minal ghawin, lalu mereka itu menjadi sesat. Ayat selanjutnya Allah berfirman, walau syi'na larafa'nahu biha. Padahal sekiranya mereka mengikuti keinginan kami adalah, atau kehendak kami, kata Allah Subhanahu wa taala, la rafa'nahu biha, kami akan mengangkat derajatnya dengan mengikuti petunjuk daripada ayat-ayat kami. Kalau sekiranya mereka mengikuti petunjuk kami, maka mereka akan bertambah mulia, mereka akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia, menjadi mulia di akhirat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka itu tertipu sehingga mereka tidak mengikuti. La rafa'nahu biha, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka mengikuti petunjuk dari ayat-ayatku, kami akan mengangkat derajatnya. Itulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya beberapa kaum. Artinya siapa saja kaum yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya bihadzal kitab,
Alkitab bermakna Al-Quran. Kemudian wa yada'u biha akharin, dan akan menjatuhkan, menghinakan yang kelompok lainnya atau kaum yang lain. Jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, apa makna dari penyampaian Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kemuliaan itu ada pada ketika kita berada pada jalan kebenaran. Mau mulia, tidak ada jalan kemuliaan kecuali mengikuti petunjuk yang sumbernya dari yang maha mulia. Tidak ada kemuliaan kecuali mengikuti petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Dan sebaliknya, tidak mengikuti atau menyalahi petunjuk Al-Quran, itu adalah kehinaan. Tidak ada kehinaan, tidak ada sedikit pun kemuliaan bagi orang yang menentang ataupun mendustakan, bahkan mengkafiri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berlaku untuk kita yang masih hidup adalah hukmu ma bainakum, aturan yang berlaku di antara kalian, aturan yang semestinya kalian jalankan, aturan yang seharusnya kalian ikuti dan perjuangkan. Lalu kemudian yang kedua dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini adalah menunjukkan bahwa orang yang tidak atau orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itu akan turun derajatnya, jatuh, bukan lagi turun, jatuh ke tingkat yang bawah. Kata Allah Subhanahu wa taala, walakinnahu akhlada ilal ard, diharapkan supaya naik derajatnya, tetapi apa yang terjadi? Mereka lebih ingin atau lebih cinta dunia, cenderung mengutamakan dunia. Akhlada ilal ard, wattaba'a hawahu, mengikuti keinginan hawa nafsunya, berbeda atau menyelisihi daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan padanya. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, famathaluhu kamathalil kalbi, maka perumpamaan perbandingan mereka sama dengan seekor anjing atau sama dengan anjing. Bagaimana anjing itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, in tahmilhu yalhas au tatrukhu yalhas, engkau melihatnya saja tidak mengganggunya, tetap menjulurkan lidahnya atau tetap menggonggong, au tatrukhu, atau engkau meninggalkannya, tidak ada perubahan juga, apalagi kalau engkau mengganggunya atau meninggalkannya, itu tetap menggonggong atau menjulurkan lidahnya. Dzalika matsalul ladzina kazzabu bi ayatina, kata Allah Subhanahu wa taala, itulah perbandingan, permisalan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Bagaimana ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala, kami turunkan untuk menjadi pedoman dan petunjuk bagi mereka, mengarahkan menuju kepada keselamatan. Wallahu yad'u ila daris salam, Allah itu mengajak kalian menuju kepada tempat keselamatan. Tetapi yang mereka ikuti adalah ittaba'us syaitan atau ittaba' hawahu, mengikuti syaitan, mengikuti petunjuk hawa nafsunya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya mengatakan, faqasusil qasas, kisahkanlah, sampaikanlah kisah ini kepada kaummu, kepada umatmu, la'allahum yatafakkarun, agar supaya mereka berpikir.
anjing, tidak berubah dengan situasi apapun, dengan ucapan atau bentuk apapun. Itu karena mereka tidak punya pikiran. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan modal kepada manusia. Maka kata Allah, sampaikan ini la'allahum yatafakkarun, agar tidak sama dengan anjing, tidak sama dengan binatang. Kenapa? Karena mereka punya pikiran, punya akal. La'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka bisa berpikir. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, kita kembali bahwa yang menyebabkan manusia tidak menerima hukum Allah Subhanahu wa taala atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang karena pengaruh dari luar dan pengaruh dari dalam. Pengaruh dari luar, ada syaitan yang menginginkan manusia sebanyak-banyaknya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka atau hambanya masuk ke dalam surganya. Kemudian dari dalam ada pengaruh hawa nafsu. Tidak ada yang membentengi, menghalangi kita untuk menerima agama Allah Subhanahu wa taala kecuali karena adanya hawa nafsu. Maka termasuk di antara iman yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menundukkan hawa nafsu terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Agama Allah Subhanahu wa taala di atas daripada keinginan kita, sehingga keinginan kita untuk apa yang sesuai dengan selera, sesuai dengan pikiran, maka di atasnya ada agama Allah Subhanahu wa taala. Saya memang menginginkan yang demikian, tetapi apakah ini tidak menyalahi petunjuk agama Allah Subhanahu wa taala atau bagaimana? Itulah banyak orang yang kita harus patut untuk memberikan apus kepadanya, bahwa dalam hal berbicara tentang agama seolah-olah mereka adalah ahlinya. Tetapi sayangnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan agamanya dikatakan tegak kalau hukum-hukumnya itu terlaksana. Yang ketiga, menggantungkan harapan kita sepenuh-penuhnya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau bukan karena keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya, maka kalian semua menjadi orang yang menyesal. Ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita sudah merasa bahwa kita sudah menjalankan petunjuk agama Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian padahal kita menjalankan agama Allah sesuai dengan suka-suka kita, sesuai dengan keinginan kita, tidak berdasarkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima apa yang kita persembahkan kepadanya. Yang Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita melalui Rasulnya, bahwa ketika kita menundukkan hawa nafsu dibanding daripada di bawah daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, agama Allah Subhanahu wa taala, itulah yang Allah Subhanahu wa taala menerimanya dan akan memberikan posisi kemuliaan kepada hambanya. Kita semua berharap
setan berusaha memenuhi neraka dengan manusia, jin dan manusia, sehingga upaya itu jangan persalahkan setannya, tapi bikinlah atau buatlah perisai benteng agar supaya setan tidak bisa, tidak mampu untuk menjadikan kita orang-orang yang tersesat dari agama Allah Subhanahu wa taala. Apa benteng yang kokoh yang setan mengaku tidak mampu menghadapi kita adalah semata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf alaihi salam ketika beliau dihadapi oleh syaitan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya mengikuti hawa nafsunya, maka beliau hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian bertahan bahwa apa yang menjadi keinginan hawa nafsu itu sesaat, tetapi akibatnya adalah buat selama-lamanya. Maka berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata syaitan? Illa min ibadikas salihin. Kecuali semua manusia akan saya goda, akan saya tipu. Tetapi jawaban syaitan ketika ditanya, apakah semuanya? Syaitan menjawab, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Semua kecuali hambamu yang ikhlas. Ikhlas inilah yang harus kita pelajari. Ikhlas inilah yang harus kita pahami. Yang kesemuanya tidak ada kita lakukan kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan tidak ada yang kita harapkan kecuali imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Ja'alani Allah wa iyyakum minal 'amilina wal faidin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi al-khati'atal muznibah wa usikum jami'an bi taqwallah fa innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada jalan yang dapat menyampaikan kita kepada seruan Allah Subhanahu wa taala kecuali meyakinkan bahwa petunjuk itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berupaya untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan mempertahankan petunjuk yang sudah ada sebagai modal pemberian dari Allah Subhanahu wa taala buat kita semua, yakni dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pendekatan diri kepadanya. Itulah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, may yahdillah wa huwal muhtadi. Siapa yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan benar-benar mendapatkan atau melalui petunjuk, jalan petunjuk itu. Wa man dhalla, dan siapa yang sesat, fa ulaika humul khasirun, maka dia itu akan rugi atau akan menyesal. Meyakini firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini berarti kita berupaya meyakininya. Tidak ada jalan untuk selamat kecuali dengan petunjuk Allah. Maka upaya dan usaha kita bagaimana mendapatkan petunjuk dan hidayah tersebut.
Begitu pula sebaliknya, melenceng atau meleset dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, itu pasti penyesalan pada ujungnya. Sebelum itu terjadi, marilah kita melakukan salah satu di antara yang bisa memudahkan petunjuk itu datang kepada kita dan bahkan senantiasa bertambah adalah dengan banyak beristighfar, mengakui di hadapan Allah Subhanahu wa taala kekurangan-kekurangan kita. Bahkan kita meyakinkan Allah Subhanahu wa taala bahwa ya Allah, kami ini zalamtu nafsi zulman katsira, kami telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Perintahmu masih banyak yang kami lalaikan, laranganmu masih banyak yang kami melibatkan diri padanya. Maka fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Kemudian memohon kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala, warhamni, dan kasihani, rahmatilah kami, innaka antal ghafurur rahim, karena Engkau Maha Pemaaf, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya, memberikan kasih sayangnya, sehingga kita mampu berada di atas jalan kebenarannya. Mari kita beristighfar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya, wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abkaitana, waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في غزة، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أي مكان يا عزيز يا غفار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هدانا الله وإياكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.